satu barang dan dia bertanya ke salah satu pelayan toko, apakah onigiri ini mengandung daging babi? Halo minasan, ketemu lagi dengan saya Dwi Lestari. Di video ini saya akan menunjukkan cara memahami bagian-bagian yang ada pada layar ujian JFT Basic dan akan membahas contoh soal dari ujian JFT Basic tersebut. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu saya akan menunjukkan tombol-tombol yang ada pada ujian JFT Basic. Jadi ini merupakan tampilan dari ujian JFT Basic. Di paling atas ini tertera beberapa informasi, yaitu nama bagian, sisa waktu ujian, dan peserta ujian. Di bagian kiri ini berisi tentang nomor soal, nama bagian, dan nama ujian. Di tengahnya ini merupakan sisa waktu untuk mengerjakan ujian tersebut. Dan di bagian kanan sini merupakan nama peserta ujian. Tab di bagian kiri layar ini merupakan sesi dari ujian tersebut. Di situ kita bisa melihat sejauh mana kita mengerjakan soal tersebut. Angka di sebelahnya ini merupakan soal keberapa yang sedang kita kerjakan pada sesi tersebut. Pada bagian bawah layar ada tombol berlogo bendera untuk revisi jawaban dan tombol navigasi pertanyaan yang berfungsi untuk kembali atau lanjut ke soal berikutnya. Nah, di bagian inti layar ini terdapat pertanyaan, ilustrasi, dan pilihan jawaban dari soal tersebut. Itu merupakan pengertian dan macam-macam tombol yang ada pada layar ujian. Keuntungan kalian melihat video ini adalah kalian sudah mengetahui fungsi dari tombol yang ditampilkan pada tes tersebut. Jadi ketika kalian mengerjakan nanti, kalian tinggal fokus ke pengerjaannya saja, dan tinggal menggunakan tombol yang ada dengan fungsi masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari ujian basic. Disimak ya. Kita mulai untuk pembahasan contoh soal JFT Basic-nya. Ini merupakan sesi yang pertama, yaitu kosakata dan kanji sederhana. Di atas ini ada petunjuk atau perintah dalam soal tersebut, tetapi dalam bahasa Inggris. Kita bisa membacanya menggunakan bahasa Indonesia. Lihatlah ilustrasi gambar, pilihlah kata yang benar. Jadi orangnya ini lagi tertawa. Kita jawab, kita artikan dari yang pertama. Ini nakimas, nakimas itu menangis, jadi mungkin kurang tepat ya menurut saya. Kita lanjut ke jawaban berikutnya. Ini okorimas, okorimas itu marah, jadi ini juga kurang tepat. Kalau yang paling akhir ini waraimas, artinya tersenyum atau tertawa. Jadi jawaban yang tepat itu yang pilihan nomor 3, waraimas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada sebuah kalimat, dandan nihong no sukang ni nani-nani kimasta. Ini artinya lama-lama menjadi titik-titik dengan kebiasaan di Jepang. Kita coba memilih jawaban. Yang ini narete, artinya mulai terbiasa. Yang bawahnya fuete, artinya bertambah. Yang ketiga susunde, artinya maju atau melaju. Jadi menurut saya, jawaban yang tepat adalah narete. Kalau dimasukkan dalam kalimat tersebut, dandan nihong no sukang ni narete kimasta. Yang artinya, lama-lama menjadi terbiasa dengan kebiasaan di Jepang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tokyota waga yoru akaruku nani-nani ite totemo kirei desta. Menurut saya artinya, Tokyo Tower kalau malam nyala dengan terang dan kelihatannya jadi indah. Kira-kira kata yang mana ya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Mari kita artikan dulu jawabannya satu persatu. Kanji yang ini bacanya note dan artinya naik di atasnya. Kalau menurut saya bukan ya. Kalau kanji kedua ini bacanya hikate dan artinya bersinar, menurut saya ini yang tepat, tapi kita baca dulu yang ketiga. Yang ketiga ini bacanya tote yang artinya melewati atau menyusuri. Jadi sudah jelas ini jawabannya yang hikate, bersinar. Kalau dimasukkan ke kalimat berikut, Tokyota waga yoru akaruku hikate ite totemo kirei desta. Yang artinya kurang lebih seperti tadi, Tokyo Tower kalau malam hari nyala dengan terang dan kelihatannya sangat bagus. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya.
Ini kita sudah memasuki bagian yang kedua, yaitu bagian percakapan. Di sini kita bisa melihat ada percakapan sederhana, ada kotak merah, dan tugas kita disuruh untuk mengisi dengan jawaban yang paling tepat. Tapi saran dari saya, kalau kita mengerjakan soal yang seperti ini, kita fokus saja ke kalimat yang ada kotak merahnya ini. Langsung kita baca dan kita pahami apa isi dari kalimat tersebut, dan kita tinggal mencari jawabannya saja. Kita baca kalimatnya. Kaisa no senpai ni okosan ga umareta node oiwai ni nanika nani-nani to omoun desu ga? Ikura gurai no mono ga ii desu ka? Yang artinya, di kantornya ada senior yang baru melahirkan, dia mau memberi sesuatu, dia bertanya ke Emi-sang, kira-kira mau memberi hadiah yang harga berapa ya? Jadi kita harus memilih kata yang mana yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Kita artikan dulu, ini yang pertama agenai artinya tidak memberi, jadi ini tidak tepat. Yang kedua ini ageyo artinya mari memberi, menurut saya ini tepat tapi kita coba untuk mengartikan yang bawahnya lagi. Yang ketiga ini ageru tame artinya untuk memberi, ini kurang tepat juga. Yang terakhir, ageru sumori, artinya bermaksud memberi tetapi tidak jadi. Jadi menurut saya ini jawaban yang tepat adalah ageyo, ini pilihan yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini merupakan soal yang kedua di sesi percakapan. Saya akan membaca petunjuknya dalam bahasa Indonesia agar saya mudah dalam mengerjakannya. Dua orang sedang berbicara di tempat kerja saat jam istirahat makan siang. Baca kalimat percakapannya, pilihlah ungkapan yang paling sesuai. Kita baca dulu. Kore kara Yamamoto-san to soto ni sokuji ni ikun desu ka? Issho ni do desu ka? Yang artinya, dari sekarang saya akan pergi keluar bersama saudara Yamamoto untuk makan. Bagaimana kalau bersama-sama? Lalu lawan bicara menjawab, Sumimasen, kyou wa obento nanode, nani-nani onegai shimasu. Yang kalimat atas ini artinya, maaf karena hari ini membawa bekal makanan, onegai shimasu. Jadi apa sih yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Ini yang pertama, kochirakoso artinya terima kasih kembali. Jadi saya rasa ini tidak tepat untuk melengkapi jawaban tersebut. Kita lanjut ke yang nomor 2, ini moichido, sekali lagi. Juga tidak tepat. Yang terakhir mata kondo ini artinya lain kali. Jadi saya rasa ini jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sesi yang ketiga yaitu sesi mendengarkan. Kita baca dulu perintahnya dalam bahasa Indonesia. Anda akan mendengarkan dua orang sedang berbicara tentang liburan tahun baru di tempat kerja. Apa yang telah dilakukan pria itu dengan temannya pada liburan tahun baru? Kita dengarkan dulu audionya. Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. お正月の休みはどうしてましたか？友達が名古屋から遊びに来てたんです。へえ、一緒に過ごせてよかったですね。ええ。でも友達が風邪をひいちゃってずっと家にいました。本当は街を案内したり神社に行ったりしたかったんですけど。そうですか。それは残念。でも久しぶりにいろいろ話ができてよかったです。そうですか。Jadi itu merupakan audio dari soal tersebut. Selanjutnya saya akan mengartikannya. Selamat tahun baru. Libur awal tahun melakukan apa? Lalu prianya menjawab, teman saya telah datang dari Nagoya. Yang perempuan berkata lagi, wah asik dong bisa liburan bareng. Lalu si pria menjawab, ya tetapi temanku lagi sakit jadi kami di rumah saja. Oh begitu, sayang sekali ya, kata si perempuan. Tapi si prianya itu senang karena bisa ngobrol bermacam-macam dengan temannya tersebut setelah sekian lama mungkin tidak ketemu. Jadi kesimpulannya, pria tersebut tidak melakukan apa-apa selama liburan tahun baru, melainkan hanya di rumah karena temannya lagi sakit.
Kira-kira gambar yang mana ya yang sesuai dengan cerita tersebut? Gambar yang ini merupakan gambar yang paling sesuai dengan audio tersebut. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini merupakan contoh soal mendengarkan yang kedua. Kita baca dulu petunjuknya dalam bahasa Indonesia. Anda akan mendengarkan seorang pria bertanya mengenai produk kepada seorang staf di minimarket. Produk yang manakah yang dapat dikonsumsi oleh pria? Kita dengarkan dulu audionya. すみません。ちょっと聞いてもいいですか？はい、どうぞ。このおにぎり、豚肉入ってますか？私、豚肉が食べられないんですけど、どこに書いてあるかわからなくて。ちょっと待ってくださいね。そうですね。ここに豚肉って書いてあるので。そうですか。このパンとカップスープは大丈夫ですか？そうですね。どっちも豚肉は入ってないですね。あ、ちょっと待ってください。こっちのパンは豚肉が入ってました。あ、じゃあこれだけお願いします。Kesimpulan dari audio tersebut adalah si pria ini mau membeli sesuatu yang tidak mengandung daging babi. Pria tersebut bertanya kepada pelayan toko itu, apakah onigiri ini mengandung daging babi? Pelayan toko tersebut menjawab, ya, onigiri ini mengandung daging babi. Lalu pria tersebut bertanya lagi, apakah roti dan sop ini juga mengandung daging babi? Kata pelayan toko tersebut, keduanya tidak mengandung daging babi. Tetapi dia menambah imbuhan pada kalimatnya bahwa roti tersebut mengandung daging babi. Jadi, makanan yang tidak mengandung daging babi adalah yang sop. Yang bisa dimakan oleh pria tersebut hanya yang sop ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah sesi yang terakhir dari ujian tersebut, yaitu sesi membaca. Disediakan sebuah bacaan, kosakata dan kanji gabungan dari N4 dan N5. Kesimpulan dari bacaan ini adalah tentang festival kebudayaan dari bermacam-macam negara. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Fesu tibaruni ita hitowana niga dekimastaka, yang artinya orang yang pergi ke festival bisa melakukan apa? Jawaban yang pertama, utato odori o mirukoto. Artinya, bisa menonton orang bernyanyi dan menari. Ini sudah tertulis di paragraf pertama yang paling atas. Jawabannya sudah pasti yang ini ya, tetapi kita akan artikan jawaban yang lainnya. Jawaban yang kedua, gaki o kaukoto, artinya bisa membeli alat musik. Di bacaan tidak tertulis pernyataan seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi ke jawabannya nomor 3. Aku sesari o sukurukoto. Artinya bisa membuat aksesoris. Itu juga tidak tertulis dalam bacaan, jadi jelas jawabannya yang pertama tadi. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Soal yang kedua ini bagaimana Saudara Pong setelah mengikuti lomba pidato? Jawaban yang pertama, artinya walaupun sebelumnya tidak ada pengalaman berpidato, tetapi lomba pidato tersebut berjalan dengan baik. Jawaban yang pertama ini tertulis pada bacaan pada kalimat kedua di paragraf kedua juga. Jawaban nomor 2 artinya pidatonya diketawain sama orang-orang. Yang ini salah ya, karena di bacaan tidak ada pernyataan seperti ini. Jawaban nomor 3 ini artinya dia terkejut karena ada orang Jepang berpidato menggunakan bahasa Inggris. Ini juga salah karena di bacaan tidak tertulis pernyataan seperti ini. Jadi jawabannya tentu yang A ya. Jadi itu tadi merupakan penjelasan cara mengerjakan ujian JFT Basic dan pembahasan contoh soal dari ujian JFT Basic tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bagi kalian yang akan mengikuti ujian JFT Basic, semoga lolos dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa!